Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik segala pujian dan kesempurnaan. Kita memuji, meminta tolong, memohon ampun, diberi perlindungan darinya atas keburukan diri dan kejahatan amalan kita. Dan semoga salawat dan rahmatnya yang tidak terbatas selalu menyelimuti Rasulnya yang termulia penutup para nabi dan teladan seluruh umat manusia, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segenap Dewan Juri Lomba Da'i Virtual Student Day Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang dan seluruh muslim-muslimah dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat rahimakumullah yang sama-sama berbahagia. Ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Berikut sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Sehat merupakan salah satu karunia Allah yang tak ternilai harganya. Suatu hal yang genting jika diabaikan, namun mudah jika dilaksanakan. Suatu hal yang cuma Sang Khalik dapat memberi bagi orang-orang yang kufur nikmat, namun berbeda redaksi jika diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itulah sehat. Di dalam potongan hadis, Rasulullah menjelaskan tentang ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang salah satunya terdapat sehat sebelum sakit. Yang berarti sehat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan dalam jajaran 5 hal yang perlu dijaga oleh hamba Allah yang beriman. Jika manusia sedang sakit, maka dia akan berkata, nanti jika saya sehat, saya akan melakukan ini, itu dan sebagainya. Namun pada saat ia sehat, ia sering lupa dan tidak memanfaatkan kondisinya dan waktunya untuk melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Seolah menganggap bahwa kesehatan adalah hal biasa dan bukan sebuah nikmat yang harus diisi dengan hal yang bermanfaat untuk sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang mungkin sudah memiliki segalanya, seperti kekayaan, jabatan, dan juga mungkin waktu yang luang. Namun ia diberi kondisi fisik yang sakit. Maka pada akhirnya semua kenikmatan yang diberi tidak ada lagi harganya. Kekayaan habis dipakai untuk berobat, waktu luang pun dihabiskan untuk berbaring di tempat tidur. Nauzubillah min dzalik. Banyak juga manusia yang sudah memiliki segalanya, kekayaan, kondisi fisik dan keluarga yang utuh. Namun lagi-lagi ia diberikan kesibukan dengan rutinitas yang begitu terus menuntutnya, seolah-olah terbelenggu atau terperangkap oleh kesibukannya. Bahkan hanya untuk bercengkrama dengan anak istrinya sudah tidak memiliki waktu lagi, apalagi hanya untuk bersosialisasi atau berkunjung ke sanak keluarganya. Karena demikian sempitnya waktu dan lelah, ia pun tidak dapat lagi beribadah dengan tenang. Sudah memiliki segalanya, namun dia tidak memiliki waktu untuk menikmati. Oleh karena itu, di sini saya mengajak kepada teman-teman sekalian, sebagai penerus perjuangan Islam yang Rasulullah titipkan kepada kita amanah untuk selalu menjaga agama dan iman yang tidak terlepas dari 2 perkara di atas. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW bersabda untuk kita umat Islam, berkhusus kepada kita generasi muda Islam, agar berada dalam jalan dan lindungan Allah yang telah dihemparkan kepada kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian untuk terus bertawakal kepada Allah. Adapun konsep tawakal bukan tawakul. Jika tawakal dia memiliki pengertiannya sendiri, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan menyertakan usaha di dalamnya. Sedangkan tawakul yaitu menyerahkan diri kepada Allah tanpa ada usaha di dalamnya. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, yaitu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan
mencukupkan keperluannya. Masya Allah. Adapun hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan kehendak Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Pena-pena pencatat telah diikat, lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Peran pemuda itu harus menjadi pelopor dan pembangun masyarakat sehat di masa pandemi ini, baik sehat secara rohani maupun jasmani, dengan cara yaitu mengadakan kajian-kajian virtual misalnya, baik dengan misi kepribadian muslim dalam menghadapi pandemi COVID, yaitu melakukan edukasi pada masyarakat dengan cara mengajari untuk tetap untuk mengajari menerapkan protokol kesehatan. Untuk pemuda sekalian, untuk generasi muda sekalian, jangan sampai hanya karena masalah pandemi COVID ini bisa menghentikan kita untuk berkreasi. Sebagai pemuda, kita harus memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Pokoknya jangan sampai pandemi COVID ini bisa menghentikan kita untuk berkreasi sebagai pemuda bangsa Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, itu datangnya dari diri saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.